A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan sabar, syukur, dan tawakal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, syukur, dan tawakal itu perlu kita miliki dan wajib kita miliki. Karena dengan sabar insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di sini tentunya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita haruslah bersabar. Dan ujian tersebut ada berbagai macam. Bisa ujian berupa kenikmatan, bisa ujian berupa dibalik kenikmatan tersebut berupa kepahitan. Dalam artian ujian baik dan ujian tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jikalau diuji dengan kebaikan tentunya tetap bersabar dan tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika kita diuji ketidakbaikan, tentunya kita tetap bersabar dan tetap bersyukur atas segala ujian tersebut. Jadi walaupun bagaimana, sabar, syukur kita bawa. Karena dengan sabar itu tadi insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kita, akan memberikan jalan keluar kita apabila kita mengalami suatu kegagalan ataupun ketidakberhasilan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian cobaan manusia itu tidak ada henti-hentinya. Kita harus menerimanya ujian itu dengan lapang dada dan tetap husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun bagaimana, semua ujian dari Allah tersebut tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Karena tentunya Allah nggak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Tetapi kita tentunya harus tetap bersabar dan tetap bersyukur menerima ujian tersebut. Tidak bosan-bosannya saya mengajak, apabila kita menerima suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita minta solusi
Dan solusinya bagaimana? Tentunya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala akan jalan keluar daripada ujian tersebut. Karena Allah perintahkan, ya, di dalam kitab suci Al-Quran, hendaknya kita menerima ujian tersebut dengan sabar. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya. Jadikan kesabaran dan sholatmu sebagai penolongmu. Mudah-mudahan dengan kita sabar menerima ujian dan kita mengerjakan sholat dalam mencari solusinya, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan tentunya walaupun kita sudah diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertawakal, ya. Tawakal, menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun solusi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala harus kita terima. Ya. Bukankah kita sebagai manusia bisanya hanya berencana, berusaha, dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Soal hasil ataupun tidaknya, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita usahakan, mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada seseorang yang bilang kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, ya ada salahnya, nggak ada salahnya, ya ada salah atau tidak ada salah, bisa jadi itu kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, minta tolonglah, ya, kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Ya. Apabila ada orang bertanya tentang halku, kata Allah, katakan hai Muhammad bahwa aku adalah dekat, bahkan dengan nadi urat leher kepada orang tersebut aku lebih dekat. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ya, itu aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku, tetapi hendaklah ia menurut perintahku. Nah, dengan kata lain di sini, ya, Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ya, itu dikatakan, wah hai Muhammad, apabila ada orang yang bertanya tentang halku, katakan bahwa aku itu lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku, ya, tetapi hendaklah ia taat kepadaku. Ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bila alham yarsudun. Jadi kalau kita berbicara tentang permohonan, permintaan, insya Allah, ya, karena Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita, ya, kita minta tolong, ya, minta hajat kepada Allah, ya, tentunya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kita minta, insya Allah, ya, selama hal yang kita minta itu manusiawi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun di dunia ini Allah belum mengabulkan akan doa-doa kita, insya Allah di akhirat pun Allah juga berjanji akan ada perhitungan tertentu. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak, kepada Ibu, kepada hadirin semuanya, jangan bermalas-malas di dalam kita berdoa. Jangan ada istilah bosan kita berdoa. Mintalah kepada Allah, karena Allah senang kepada hamba yang senantiasa memohon kepadanya. Mohonlah segala perlindungannya, mohonlah apa yang akan kita minta,
insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tabah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.